Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya kita baca ini Amsal 9 ayat 1 sampai 11. Ya kan? Tentang apa itu? Hikmat yang membangun rumah. Ya, bahwa Sang Theotokos itu menjadi rumah bagi sang hikmat itu. Jadi kalau dalam terang annunciation, jadi kita ngerti, oh bahwa Amsal 9 itu ternyata memang dikhususkan buat Sang Theotokos. Tapi kalau kamu nggak melihat itu, ya kamu akan nafsirnya kemana-mana. Karena nggak ada terang ilahi itu. Ya. Jadi kalau kamu lihat perjanjian lama, it's like a shadow, bayang-bayang. The New Testament is the form, wujudnya. Ya kan? Sehingga perjanjian baru itu kayak menjadi terang, menjadi cahaya untuk melihat perjanjian lama. Ya, namanya bayang-bayang ya. Kita nggak bisa nebak nih siapa orangnya bayang-bayang ini. Orang kah atau apa gitu ya. Bayang-bayang gitu. Nah, tetapi kalau kita membuka cahaya itu, ya, oh ternyata si A dong, gitu. Ya, kalau bayang-bayang itu kan gelap masih, ya kan. Bayangan itu kan kita sulit nih bayangan siapa nih. Tapi begitu kita buka lampunya, kita kelihatan ternyata si A, misalnya. Nah, jadi perjanjian lama itu seperti itu ya. Kita melihatnya di perjanjian baru. Oke? Misalnya contoh lain, kita baca kitab Yunus nih. Kenapa kita baca kitab Yunus? Misalnya waktu ya ya ketika Kristus akan bangkit atau Paskah. Nah, ini ternyata Yunus di dalam perut ikan itu menjadi pertanda kebangkitannya. Ya kan? Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Kemudian kita lihat, kita bisa mengandalkan gereja dalam pengertian homili-homili ya dari Yohanes Chrysostom ya dan beberapa gereja yang lain. Nah, kalau kamu lihat saya ada kasih buku itu ada volume 9, 19 dan 20, right? Ya. Nah, itu volume 9 volume 9 itu kan tentang Kidung Agung ya. 19 kita pelajari 19-20 itu tentang kitab Yohanes. Nah, itu bisa kita pakai untuk melihat secara eklesialnya. Ya. Nah, itu atau juga seri-seri dari Bapak-bapak Nisea dan Post Nicean ya. Yang diedit oleh Philip Schaff itu. Oke, kita juga bisa pakai itu. Jadi cara berpikirnya itu ya memang adalah cara berpikir yang bersifat patristik. Nah, kemudian yang ketiga, Kristus sebagai pusat dari kitab suci. Ya, coba baca, Linda. Kristus pusat dari Alkitab. Syarat ketiga dalam pembacaan kita terhadap Alkitab adalah bahwa pembacaan kita harus berpusat pada Kristus. Jika kita setuju dengan konferensi Perskop 1976 bahwa kitab suci merupakan satu kesatuan yang koheren, di manakah kita dapat menemukan keutuhan dan konteks di dalam pribadi Kristus, dalam benar pemersatu yang membentang di seluruh bagian Alkitab. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, Yesus bertemu dengan kita di setiap halaman, sehingga menyatukan Dia. Di dalam Dia segala sesuatu bersatu. Kolose 1 ayat 15. Oke.
Jadi Kristus sebagai pusat dari kitab suci ya. Kita udah tahu bahwa dalam Kolose 1:16 di dalam Dia segala sesuatu bersatu. Ya. Nah, kita udah bahas kemarin ada 2 Timotius 3 ayat apa tuh? 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Oke, membaca kitab suci itu menuntun kita kepada Kristus. Ya, ini jangan kita lupain bahwa kitab suci itu ada ya memang untuk orang bisa menemukan Kristus di dalamnya. Nah, itu yang paling esensial sebetulnya. Ya, jadi kalau kamu baca kitab suci tapi tidak menuntun kamu kepada Dia, tidak bisa melihat Dia, ya untuk apa? Gitu. Ya, karena nanti kitab suci itu hanya jadi studi akademis saja atau dokumen sejarah, ya. Oke, baca lagi. Banyak studi Alkitab yang dilakukan oleh para sarjana barat juga telah mengadopsi pendekatan analitis dengan mencari setiap kita menjadi apa yang dipandang sebagai sebuah arti. Kaitan-kaitan yang menghubungkannya diurai dan Alkitab direduksi menjadi rangkaian unit yang terpisah. Baru-baru ini telah muncul reaksi yang menentang hal ini dengan para pengkritik Alkitab di Barat yang mencurahkan perhatian yang jauh lebih besar pada bagian mana unit-unit utama ini telah disatukan. Ini adalah suatu yang tentu saja disambut baik oleh kaum ortodoks. Adalah penting untuk melihat kesatuan kitab suci dan juga keanekaragamannya. Akhir yang merangkul semua serta permulaan yang besar. Ortodoksi lebih memilih gaya hermeneutika yang sintetis daripada gaya hermeneutika yang analitis, yang melihat Alkitab sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan Kristus di mana-mana sebagai pengikat kesatuan. Oke, jadi gayanya sintetis bukan analitis. Ya, kalau analitis itu ya memang sangat terpisah ya. Namanya analitis gitu ya. Jadi benar-benar dibedah sampai sedetail-detailnya. Nah, itu memang metode seperti yang diajarkan Pak Yason itu ya analitis, taksonomi dan sebagainya ya. Ya, itu nggak salah kan ya, pelajari. Oke. Tetapi kalau Kristus sebagai pusat dari kitab suci, maka kita juga kalian perlu belajar tentang sintetis. Ya, Kidung Agung bisa dilihat dari kitab-kitab yang lain. Ya, Injil Yohanes bisa melihat seluruh kitab PL. Bisa. Itu namanya sintetis, ya. Jadi nggak hanya. Jadi kalau kita belajar Kidung Agung, kita akan belajar kitab-kitab yang lain saling terintegrasi. Nah, itu namanya sintetis. Jadi nggak hanya murni misalnya Paulus saja atau Yohanin, maka ada istilah-istilah di barat itu Paulin teologi, Yohanin teologi, Petrin teologi gitu ya. Teologi Paulus, teologi Petrus, teologi Yohanes. Oke. Nah, itu suka itu karena berpikirannya adalah analitis. Ya. Tapi kita kalau lihat di sini, Bapak-bapak gereja selalu melihat secara sintetis. Lagi. Seperti yang baru saja kita lihat, inilah efek dari membaca kitab suci dalam konteks ibadah gereja. Seperti yang dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran dari perayaan Kabar Sukacita dan Sabtu Kudus, di mana-mana di dalam Perjanjian Lama kita menemukan rambu-rambu dan tanda-tanda yang menunjuk kepada misteri Kristus dan Injil Maria. Dengan menafsirkan Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru dan yang baru dalam terang yang lama, seperti yang didorong oleh Lexiarium gereja. Kita menemukan bagaimana seluruh kitab menemukan titik temu dalam diri sang Tuhan. Nah, itu. Kenapa kok kita diajak misalnya baca tadi Amsal 9, Yunus, ya, Daniel, 3 orang pemuda itu. Oke, dalam misalnya waktu kita melihat momen Paskah, ya, kita lihat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah oleh Musa, dipimpin oleh Musa. Kita diajak baca Keluaran 13 misalnya. Kenapa kok kita baca itu?
Waktu kamu merayakan Paskah, kita diajak cerita tentang Keluaran 13 justru. Atau saya ngajak kalian baca Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Kenapa? Ya. Dalam perayaan Paskah, saya mengajak kalian baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 13. Kok baca itu? Sintetisnya apa di sini? Selalu kaitkan, ada hubungannya dengan Kristus. Oke, apa hubungannya dengan Kristus? Sintetisnya apa? Loh, kan udah dijelasin minggu lalu. Ini nggak ngerjain ya tugas mingguannya. Apa? Kelahiran baru. Oh, tadi yang menyeberangi Laut Merah itu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya Keluaran 13, akhirnya kita jadi ngerti ya. Musa membawa bangsa Israel itu menyeberangi Laut Merah. Ya, itu the history, itu pelajaran sejarah benar terjadi. Tapi apa kalau historical kan ada berapa layer ya. Dan historical ini atau lexical, ya kan? Itu kan harus turun ke theoretical. Oke? Nah, ini baru nanti turun ke mystical. Ini theoretical dan mystical ya. Kalau ini praktikal lah ya. Kalau ini anatomi. Ya. Nah, ini semuanya satu karena yang Kristus. Ya, kita percaya ini historical yang berhubungan dengan Kristus. Apapun yang terjadi di PL itu ada related dengan Christ. Ya, berarti ada related dengan keselamatan kita. Ya kan? Ada related dengan hidup kita. Kalau enggak, misalnya Laut Merah doang, apa hubungannya bangsa Israel itu melewati Laut Merah, terus kita disuruh baca-baca itu, belajar historis tentang bangsa Israel, ya, bahkan sampai anak cucu mereka kita juga disuruh baca raja-raja mereka. Itu apa? Secara historical ini. Karena secara historical ini nggak bisa lepas dari Kristus. Karena Kristus lah yang sutradara, pengatur segala sesuatu. Right? Nah, misalnya dia ngajak bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya kan? Terus harus menyeberangi Laut Merah. Ya, secara historis ya memang antara Mesir dengan Israel itu ke tanah Kanaan itu ya ada Laut Merahnya secara historis ya kan, secara geografis. Tapi kenapa nggak keliling aja, harus menyeberangi Laut Merah? Nah, ternyata kita baru jadi tahu secara teori. Oh, kalau ada hubungannya dengan Kristus, berarti ini menceritakan tentang apa ini? Penyeberang Laut Merah ini. Berarti memang Kristus mau memimpin kita, ya kan, dari Mesir, perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Nah, itu gereja. Di tanah Kanaan itu seperti gereja. Nah, berarti ini ada teori itu, ada meskipun. Nah, ada hubungannya dengan ternyata karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, sehingga
penyeberangan itu identik dengan kita dibaptis. Gitu. Ini secara teoritikal, prinsipalnya, ya kan? Oke, misalnya kita diajak baca Kejadian, penciptaan itu. Nah, apa hubungannya dengan ini tiga ini? Dengan Kristus ini? Kejadian pasal 1. Ya kan? Jadi di situ kan ada tertulis itu kisah penciptaan. Apa hubungannya dengan Kristus? Oh, waktu secara historical di sini, ya Kristus menciptakan manusia, ya kan? Adam. Oke, tetapi ketika dia bangkit, dia menciptakan ulang. Jadi ada yang Adam yang baru. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah penciptaan ulang, ya, penciptaan ulang. Berarti ada Adam yang baru lagi. Dialah yang jadi Adam yang baru. Kayak gitu. Sekarang teori tipikalnya atau mistikalnya. Jadi kalau kita hanya baca secara historical, leksikal, ya hanya kita dapat ya Tuhan Allah menciptakan manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Udah gitu toh. Lalu apa hubungannya itu dengan Kristus? Gak ada. Ya kan? Apa hubungannya dengan keselamatan kita? Nggak ada. Nah, tapi kalau kita lihat itu dalam terang Kristus, kebangkitan dia, ternyata kita ngerti. Kejadian pasal 1 itu harus kita lihat juga dalam terang penciptaan ulang. Kristus bangkit menciptakan kita kembali. Nanti keturunan Adam yang baru. Nah, Adam yang baru itu kan gagal taat, ya kan? Adam yang lama itu kan gagal taat. Dan baru inilah taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu. Nah, gitu cara teoritikal. Ngerti nggak? Nah, kalau kalian di sini kan? Ya, Pak. Saya pikir masih 17 kan, Pak. Ngantuk ya. Ya, mainnya terlalu puas sih kalian. Pelajarannya lupa. Ini kan kita udah tapi kalau misalnya saya baca juga, kadang juga kan kita nggak sih itu menafsir bagaimana kita khusus atau mungkin berpikir baru untuk menaikkan yang itu di kapal lain. Apakah memang kan kita hidup yang cuma 33 tahun itu kan pernah dimusisikan, apalagi cuma 4 inci dan diceritakan. Bahkan perbandingan ini dalam persisian lama itu mempunyai sekitar kurang lebih 39 kitab yang berbeda-beda ceritanya. Dan bahkan apakah memang betul-betul semua bagian dari perjanjian lama itu Pak menceritakan sifatnya itu pada Kristus? Bahkan cerita-cerita kayak orang-orang awam seperti bangsa-bangsa kafir itu juga itu mencerminkan Kristus sebagai ya, misalnya contohnya apa? Menara Babel. Selalu ada hubungannya dengan kisah keselamatan kita. Jadi Kristus itu bukan hanya pribadi dia, tetapi juga karya keselamatan kita ini. Ya kan? Maka ngapain kita belajar sejarah orang lain kalau nggak ada hubungannya dengan saya? Hubungannya dengan kamu apa? Ternyata hubungannya itu tentang Kristus yang adalah ada hubungannya dengan saya melalui Kristus. Ya kan? Jadi Kristus itu kan akhirnya jadi kayak pemersatu. Kita baca sejarah bangsa Israel, ya karena di situ tentang Kristus. Nah, kenapa tentang Kristus? Karena Kristus itu adalah keselamatan saya gitu. Jadi kita harus tahu tentang Kristus itu, baru tahu tentang keselamatanmu seperti apa. Ya kan? Nah, tentang Menara Babel. Apa hubungannya? Kok saya baca tentang Menara Babel? Nah, ternyata hubungannya itu dengan peristiwa Roh Kudus turun. Ya, menyerahkan semua bangsa, akhirnya semua bangsa jadi bersatu lagi mengerti tentang Injil melalui Roh Kudus. Nah, kalau Menara Babel itu kan misalnya Allah itu justru apa?
Iya, mencerai-beraikan kan. Jadi bahasanya jadi banyak kan. Nah, itu ada hubungannya dengan peristiwa Pentakosta nanti. Nah, kok kita bisa tahu ya? Karena kita bacanya secara Christ Center tadi. Oke, bahwa itu nggak hanya peristiwa Menara Babel, iya, secara historis ada. Tapi apa hubungannya dengan kita? Nah, hubungannya adalah secara teoritikal. Ya, secara teoritikal bahwa Menara Babel ada Menara Babel yang baru nanti, yaitu peristiwa Pentakosta. Yang Babel yang lama, Allah itu justru marah mencerai-beraikan mereka, sehingga mereka berkata dengan satu yang lain nggak ngerti bahasanya. Nah, itu nanti didaur ulang lagi, ya. Jadi berbagai bangsa itu yang dengan berbagai bahasa itu sekarang mengerti satu dengan yang lain justru. Oke, jadi misalnya tiba-tiba saya bisa berbahasa yang lain, misalnya berbahasa Arab gitu, ya. Tiba-tiba saya bisa berbahasa apa dan kamu mengerti bahasa saya. Nah, itu terjadi dalam Rasul pasal 2 itu kan. Sana. Oke, nah itu kenapa kok bisa? Ya karena kita bacanya secara teoritikal, semuanya hubungannya dengan Kristus. Ya. Oke, ini yang kita sebut dengan tipologis ya. Ada tipe-tipe Kristus, tanda-tanda dan simbol-simbolnya. Ya, kita lanjutkan tadi tentang kristologi, Christ Center tadi ya. Jadi kalau kita menafsirkan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru, atau yang baru dalam terang yang lama, maka kita menemukan bagaimana seluruh kitab suci itu menemukan titik temu dalam diri sang juru selamat. Ya. Oke, nah ini yang kita sebut dengan metode penafsiran tipologis, di mana ada tipe-tipe Kristus, tanda-tanda dan simbol karya-karyanya yang dideteksi di seluruh perjanjian lama. Ya, misalnya contohnya Melkisedek kan ada dalam Kejadian 14 itu. Ya, Imam Raja Salem yang mempersembahkan roti dan anggur kepada Abraham. Dia bukan teofani, tetapi tipologi dari Kristus. Jadi Melkisedek itu bukan Allah yang menampakkan diri jadi Melkisedek gitu, bukan. Tapi dia manusia biasa, dia Raja Salem, cuma dia dianggap sebagai tipenya Kristus yang akan datang. Ya, yang memang kalau kita lihat Melkisedek itu nggak ada asal usulnya. Dia tiba-tiba aja ada, siapa orang itu kita nggak tahu. Gitu. Nah, ini adalah satu tipe dari Kristus, bahwa Kristus lahir dari seorang perawan. Ya, dianggap sebagai tipe Kristus tidak hanya oleh para wali, tapi juga dalam perjanjian baru. Misalnya kita baca Ibrani 5 ayat 6, coba buka. Ibrani 5 ayat 6. Udah? Baca. Bagaimana caranya dalam masuk ini? Kalau dengan iman selama-lamanya. Iya. Jadi melalui Imam Melkisedek. Ya, bukan keimamatan dari Harun, tapi Melkisedek. Oke. Nah, itu nanti lebih jelasnya dalam Ibrani 7 ya, ayat 1 sampai 19. Oke, ini satu contoh ya. Kemudian ada lagi batu karang yang mengalir dengan air di padang gunung Sinai. Ya kan? Keluaran 17 ayat 6, coba baca. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Lalu kamu memukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Iya. Yang diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oke. Coba bandingkan saya dengan 1 Korintus 10 ayat 4. Iya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka,
Dan batu karang itu ialah Kristus. Iya, jadi Paulus mengambil batu karang kejadian di dalam Keluaran 17 tadi, itu akhirnya menjadi tipologi dari Kristus. Jadi ada kejadian dalam Keluaran 17 itu kan ceritanya Musa itu memukul batu karang itu sehingga batu karang itu keluar air. Iya kan? Nah, melalui tongkat Musa itu. Oke. Nah, air yang keluar itulah akhirnya menjadi air yang hidup. Itulah Kristus itu sendiri. Ya. Jadi Kristus sendiri juga sering dia memakai metafor atau tipologi ya. Bukan tipologi tapi metafor seperti aku adalah roti, aku adalah air, aku adalah apa lagi ya? Air yang hidup, roti dari surga, ya kan? Aku adalah gembala yang baik, gitu. Aku adalah jalan, ya. Aku adalah salah satunya ya ini tadi batu karang tadi. Artinya apa di sini? Apa hubungannya misalnya kejadian Israel, Musa memukul batu karang terus memberi mereka minum sehingga mereka tidak haus? Hubungannya dengan kita apa? Ngapain kita baca sejarah bangsa orang lain? Iya kan? Dan itu dalam kitab suci lagi. Untuk apa? Apa hubungannya dengan kamu? Atau misalnya kamu belajar tabernakel kayak gini. Untuk apa hubungannya dengan kamu? Belajar tentang silsilah misalnya. Belajar tentang Harun, tentang imamat. Hah? Apa hubungannya dengan kamu? Hah? Hubungannya karena cerita itu mengandung keselamatan. Kamu, keselamatan saya. Loh kok bisa? Misalnya batu karang itu yang dipukul Musa itu ada hubungannya dengan keselamatanmu ternyata. Kok bisa? Hah? Iya, karena batu karang itu cerita tentang Kristus sebagai batu karang rohani. Gitu. Apa ini saya ngarang? Enggak. Ternyata Paulus juga memakai itu kan. Kita tahunya dari 1 Korintus 10:4 akhirnya. Right? Ya kan? Sehingga 1 Korintus 10:4 itu menjadi center tahu ya, lampu untuk melihat Keluaran 17 ayat 6. Oh, ternyata batu karang itu sekarang saya ngerti. Ceritanya tentang bahwa Kristus nanti akan menjadi batu karang yang akan memancarkan air kehidupan. Nah, makanya kita ngerti nih. Oh, kalau baca Yohanes 6, aku adalah air yang hidup. Oh iya ya, ternyata itu dong maksudnya. Di balik cerita air di padang gurun Sinai itu. Right? Ya kan? Nah, misalnya cerita tentang tongkat Musa. Ya kan? Nah, apa hubungannya dengan kamu gitu? Tongkat Musa itu. Nah, barang siapa memandang tongkat itu, dia akan diselamatkan. Nah, ternyata tongkat Musa itu adalah tipologinya Kristus. Jadi barang siapa yang melihat Kristus, dia akan diselamatkan. Jadi bukan lihat tongkat Musa adalah secara historikalnya, tetapi itu menunjuk kepada Kristus. Oke? Bukankah Yesus mengatakan bahwa segala hal yang diceritakan di dalam kitab Taurat, kitab Musa, itu adalah tentang dia. Ya kan? Itu ayatnya di mana itu? Dari dalam Matius misalnya, segala aku adalah bukan meniadakan hukum Taurat. Oke? Tetapi menggenapi hukum Taurat itu. Nah, menggenapi itu artinya apa? Menggenapi. Jadi kalau Taurat itu tanpa Kristus, maka belum genap. Ya kan gitu? Ya kan? Nah, menggenapi itu artinya apa? Taurat itu akhirnya menjadi fully function, mencapai tujuannya dalam Kristus. Ya, jadi Kristus itulah
yang membuat hukum Taurat itu menjadi hukum yang benar-benar akhirnya berguna buat keselamatan kita. Ya, jadi kalau hukum Taurat tanpa Kristus, ya nggak ada gunanya buat keselamatan kita. Nah, misalnya gitu. Seperti tadi batu karang yang merupakan lambang Kristus. Ya. Coba kita baca lagi deh. Tipologi menjelaskan pilihan pelajaran. Coba, Nofri. Tipologi menjelaskan pilihan pelajaran tidak hanya pada hari Sabtu Kudus, tetapi juga di sepanjang paruh kedua masa Prapaskah, ya kan? Misalnya, kenapa kok kita baca kitab Kejadian pada minggu ke-6 didominasi oleh sosok Yusuf, atau kita membaca kitab Ayub sepanjang pekan Kudus, maksudnya sepanjang minggu sengsara Kristus? Nah, karena apa? Karena Yusuf dan Ayub ini sama-sama menderita tanpa bersalah atau dosa. Nah, ini menjadi pertanda bahwa Kristus juga menderita tanpa dosa. Nah, itu dia. Ya, seperti Ayub, kisah Ayub ya, katanya dia tiba-tiba mengalami banyak penderitaan. Oke, atau sosok Yusuf ya. Nah, kita dapat menemukan korespondensi lain antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menggunakan konkordasi Alkitab. Ya, seringkali tafsir yang terbaik dan dari semua hanyalah sebuah konkordasi atau edisi Alkitab dengan referensi silang marginal yang dipilih dengan baik. Jadi ada hubungannya misalnya satu dengan yang lain. Oke, nah, maka itu adalah Christ Center. Ya, waktu saya ajarin kalian semester lalu, Christ Center itu adalah waktu nanti di dalam semantik konten itu kalian harus berinteraksi dengan di dalam teks itu ya, dengan sesama kitab suci. Nah, baru nanti dengan fathers, ya kan? Nanti kalau misalnya secara historical ini kan langkah satu ya, ya kan? Teoretikal ini langkah 5, 6, 7, 8, ya kan? Nanti 9, ini. Oke. Nah, saat teoretikal ini kan langkah 6 ini tentang apa ya? Sampai kontennya. Ya. Semantik konten itu ada 2 hal yang penting ya kan. Nah, ini kalian masih ingat nggak tuh ada 1, 2, 3 ya. Buat semantik kontennya masih ingat nggak caranya gimana? Apa? Ya kan? Terus apa? Iya. Ingat nggak? Yang di langkah 6 itu. Nah, itu kan di Google Classroom itu kan saya kasih link lagi itu. 4 lapisan makna. Nah, coba baca itu langkah 6 itu apa isinya? Oke. Iya. Jadi bagaimana kamu mentransformasi deep structure itu? Ya kan? Didukung oleh data-data dalam kitab suci. Nah, itu disebut Christ Center, berpusat kepada Kristus. Itulah kita perlu misalnya seperti konkordansi atau Bible Worksheet untuk melihat misalnya tadi 1 Korintus berapa? Oh, ada hubungannya nih Keluaran 17 tadi. Oke, itu Christ Center. Dia ada data-data dalam kitab suci. Nah, kemudian secara eklesial ya kita pakai barang Bapak gereja. Walaupun nanti nggak hanya Bapak gereja, tapi secara liturgis itu juga bisa. Eklesial ini ada 2 ya. Bahkan 3.
Ya, yang pertama partisi. Oke, liturgis. Ada satu lagi orang bisa ikon. Oke, ikon itu juga menceritakan tentang ya, tapi yang paling utama ini dikuasai dulu. Oke, nah nanti kalian bisa membahas misalnya dengan model ini. Ya, penelitian modern oke, bisa memperkaya kita juga. Ya, jadi kita, jadi biasanya ini cenderung analisis. Kalau karakteristik itu cenderung kita bisa lupa. Nah, ini secara spesial, ya. Tetapi kamu masih mulai dari konsep orang. Nah, kalau tafsir PB, lihat apa hubungannya nanti ini dengan kitab-kitab lain sesama PP ataupun dalam perjanjian lama. Apalagi kamu nafsir kitab PL, saya Kidung Agung kan, kamu harus mengutip di perjanjian baru supaya lebih jelas. Saya kayak batu karang tadi, kan nggak jelas itu. Musa kejadiannya mukul batu itu, hubungannya dengan dengan kita gitu yang baca. Oh ternyata hubungannya ini toh bahwa batu karang itu adalah Kristus yang mengeluarkan air. Nah kan gitu. Ya ini setara dari. Nah kita tahu dari mana ya? Bahwa para penulis kita tidak menggunakan itu. Ya kan? Kristus sudah mengatakan dia menggenapi hukum Taurat. Dia juga Dia juga bukannya menggenapi hukum Taurat ya, tapi dia juga menggenapi apa yang dikatakan oleh Musa, ya kan dalam Yohanes 5 itu ya. Nah, Yesus mengatakan seperti itu. Paulus juga, ya kan? Misalnya tadi dia memakai contoh batu karang, ya. Dia memakai contoh Sarah dan Hagar, ya kan? Itu semua tipologi. Oke, Petrus dan sebagainya. Nah, nanti kita akan dalami secara kategori ini sebagai apa? Ya. Oke, kalau presenter berarti kamu lihat di dalam kitab suci. Nah, di struktur ini adalah kan kamu dapat terjemahan. Terjemahan itu masih surface structure. Artinya kalau kitab itu kan saya sering mengatakan seperti manusia juga yang punya badan, tubuh, tapi juga punya roh, gitu ya. Nah, tulisannya itu ya seperti badan kita, tapi di dalamnya ada rohnya. Nah, rohnya ini lagi structuring. Oke, jadi di structure ini adalah your own idea. Bagaimana kamu misalnya melihat tadi ya batu karang itu. Nah, ternyata batu karang itu adalah deep structure itu adalah menuju kepada Kristus. Oke, nah kok bisa kamu mengatakan itu adalah Kristus? Misalnya ya, surface-nya ditulis di situ batu karang. 1 Korintus 2 ayat 4 kan? Batu karang. Coba baca lagi. Iya, tadi. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, batu karang itu ialah Kristus. Oke, Paulus sudah jelas memakai itu. Dia pakai istilah batu karang karena pasti dia ingat kejadian di Gunung Sinai, Yesus memukul batu karang yang mengeluarkan air, ya kan? Nah, setelah survei struktur itu batu karang. Tapi apa deep structure-nya? Apa yang kita pelajari tentang batu karang? Kan nggak ada gunanya kan kalau cuma itu batu karang. Nah, batu karang itu adalah Kristus. Oke, ini strukturnya. Ya, nah misalnya di bagian Paulus sudah jelas banget ya kan? Oke, kalau kamu baca yang lebih mystical kitab Injil Yohanes itu jelas ya.
sangat mistikal. Nah, Paulus juga misalnya gitu. Tapi nggak semua kitab suci itu kan jelasin langsung ngomong batu karang di dalam Kristus gitu kan. Nah, tapi ada yang langsung jelas kawan, oh batu karang itu adalah Kristus, nanti dari structure-nya. Gitu. Oke. Tapi kalau mengatakan kok bisa mengatakan di structure-nya batu karang itu adalah Kristus. Oh ternyata ada Christ Center yang Kristus ngomong di mana itu? Di kitab Keluaran. Oke, kamu kutip di sini nanti. Ya, terus yang ngomong siapa lagi? Secara eklesia atau gereja, misalnya Kostom, kutip dia. Nah, akhirnya di struktur kamu, pengertian kamu, ya secara mistikal bahwa batu karang itu adalah Kristus, nggak ngomong kosong, tapi ada buktinya nih. Ada kitab suci, ada eklesialnya, sama, ya seperti yang kalian kerjakan kan semester lalu kan gitu. Baca teks ini apa di strukturnya? Oh ini, oke. Kalau ini benar nggak? Didukung nggak oleh data-data kitab suci? Kalau enggak ya jangan paksa. Ya, karena konsepnya adalah pikiranmu harus sesuai dengan Christ dan eklesial. Bukan terbalik, bukan Kristus gerejanya yang ikut pikiranmu, kamu yang ikut mereka. Ya. Nah, biasanya sekarang banyak penelitian yang sok pintar, mentang-mentang udah banyak baca buku, misalnya udah banyak gelas, akhirnya ya kitab suci ikut dia gitu kan. Kalau dia nggak ngomong gitu, bukan kitab suci gitu. Nah itu bahayanya, right? Iya, misalnya ya itu akhirnya jadi penyesat kan. Saya mengatakan tadi, oh tidak ada Allah Tritunggal, nggak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, adanya cuma Yesus Kristus. Nah itu maksa, mentang-mentang misalnya dia udah belajar di mana gitu ya, dia maksa bahwa Alkitab harus ikut pikiran dia. Nah ini terbalik, oke? Ya, Allah itu ya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus gitu. Nah itu bahaya. Karena apa? Tidak baca menurut eklesia. Eklesia mengatakan bahwa ada Sang Bapa memperanakan Sang Putra dan mengeluarkan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau itu ditentang ya kita menentang ini. Ya. Nah banyak sekarang penafsir-penafsir secara individu ini, bahkan dia memimpin orang untuk percaya itu. Ya kan baru-baru ini misalnya heboh tentang logos itu ciptaan seorang pendeta besar di mana itu ya kan, logos itu yang seperti ajaran Arius itu akhirnya hanya punya keberadaan di luar dia punya permulaan waktu gitu ya kan, dan sebagainya. Misalnya kalau dia salah baca Yohanes itu misalnya dari saksi-saksi Yehova itu ya mengajarkan bahwa Kristus itu cuma ciptaan. Kenapa? Karena penafsiran mereka Yohanes pasal 1 itu berbeda dengan isi. Ya kan akhirnya ya mereka bikin pengajaran sendiri dan mereka bikin kelompok sendiri yang disebut dengan Jehovah Witness. Ya, nah mereka mengingkari keilahian Kristus. Oke, ya. Nah nanti ini salah satu misalnya untuk menghadapi Jehovah Witness itu adalah kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Kristus itu ilahi. Ya ini nanti banyak dibaca dalam misalnya dalam Ambrosius gitu ya, mengajarkan tentang ini banyak ayat-ayat ini dikutip. Ini Ambrosius mengajarkan begini bahwa Kristus itu ilahi sama seperti Allah. Bahwa Kristus adalah Allah, bukan ciptaan. Ya, bukan Allah yang lebih rendah misalnya gitu. Oke. Nah, jadi banyak kasus gitu dan kayak ajaran Arius yang sekarang akhirnya diikuti lagi sama dia, mungkin dia belajar apa dengan pikirannya sendiri ya, hanya struktur aja, tapi nggak ada Christ Center dan eklesia ini bahaya. Akhirnya di strukturnya yang apa menguasai ini dan ini. Nah gitu. Padahal pikiran kita itu harus ditaklukkan di bawah pikiran Kristus. Ya kan? Kamu harus memiliki pikiran Kristus kata Rasul Paulus. Right?
Nah, itulah sebabnya kita hati-hati. Ya, akhirnya kita jadi baca kitab suci itu melewati kita jadi lebih pintar daripada Paulus ataupun Christ Center, penulis kitab suci lain, bahkan para gereja. Nah, ini orang yang sudah keblinger gitu ya. Ya sih. Jadi kita nggak boleh sombong bahwa kita merasa pintar, kita paling ngerti gitu ya. Atau kita menonjolkan tokoh tertentu, misalnya Calvin paling akurat, yang lain salah. Itu hati-hati. Kalau mengatakan gitu, berarti kita mengabaikan yang lain. Jadi ini mesti apa ya? Prasangka Eklesia menuntut instruksi kita. Tapi kita juga nggak boleh membanggakan misalnya Kristofom yang paling ini. Sebenarnya di dalam patristik itu tuh nggak ada yang istilah-istilah Calvinian, Lutheran, Wesleyan gitu ya, Pauline lah, apa saya enggak. Itu semua sintetis menyatu. Jadi nggak ada satu yang menonjol dengan yang lain, gitu ya. Kita bisa belajar dari Kristofom, kita belajar dari Ambrosius, kita bisa belajar dari Bapak Gereja Barat, Timur, itu semua mengajarkan Eklesia yang sama. Oke, nah ini yang tadi kita bahas tentang Christ Center itu, tadi kita butuh yang namanya misalnya salah satu ya dulu alat yang paling kita pakai ya konkordasi, tapi sekarang mahasiswa Alkitab sekarang mungkin nggak punya konkordansi ya. Ada yang beli konkordansi di sini? Nggak perlu karena semua sudah pakai Bible Box di sini semua ya kan. Kalau dulu saya masih beli itu konkordansi tebel-tebel ya, baik yang perjanjian lama, yang baru. Saya bilang di HP aja udah bisa kan. Konkordasi itu misalnya tinggal di aja misalnya kemarin Scripture Direct, Interlinear itu semua diperlukan. Nah, sekarang sudah ada zaman digital gitu kan. Ya, apalagi ada Bible Box itu sangat menolong. Ya. Oke. Coba baca lagi. Dalam kata-kata Alexander Smeman, orang Kristen adalah orang yang kemanapun yang memandang menemukan Kristus di mana-mana dan bersukacita di dalam ya. Oke, sekarang yang keempat, Alkitab sebagai pribadi atau personal. Coba baca nih, Rika. Menurut saya Markus 9 Markus 4 abad ke-5 barang siapa yang benar mati dalam kepentingannya dan di dalam keadaan ini ketika yang baik kita kecil akan mengharapkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri dan bukan kepada selamanya. Kita akan mencari di seluruh kita suci untuk penerapan secara pribadi. Pertanyaan kita bukan sekedar apa artinya, tetapi apa artinya bagi saya. Seperti yang ditegaskan oleh Simtikon, Kristus sendiri yang berbicara kepadamu. Kitab suci adalah dialog langsung dan itu yang terus selama dari dirinya sendiri. Kristus berbicara kepada saya dan saya merespons. Itulah yang terungkap dalam pembacaan Alkitab. Jadi, saya harus melihat semua narasi dan Alkitab sebagai bagian dari kisah pribadi saya. Yang barang tentang tidak Tuhan ada yang belum dari pengalaman saya sendiri. Siapakah Adam? Namanya berarti manusia. Akulah Adam. Pada saya lah Allah berkata, Adam di manakah engkau? Kejadian 1:9. Kita sering bertanya di manakah Allah, tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan yang Allah ajukan kepada Adam dalam diri masing-masing. Oke, jadi kalau secara personal, artinya kitab suci itu juga merupakan kisah kamu. Tentang Adam itu adalah kisah kamu. Tentang bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, kemudian
dibawa keluar ke tanah Kanaan, lalu juga akhirnya mereka jadi bangsa yang besar dan jatuh ke dalam dosa. Ini juga kisah kita, kisah kamu sendiri. Kenapa kok Alkitab itu menjadi personal buat kita? Kembali lagi, Alkitab itu apa sebetulnya? Ya kan? Alkitab itu sebetulnya apa? Kok itu menjadi kisah saya? Adam, di manakah kamu? Itu adalah kamu. Allah bertanya, di manakah kamu? Adam. Oke? Ya kan? Sebab apa? Sebab kitab suci itu apa? Hah? Kitab suci itu tadi apa? Pemersatunya adalah Kristus diberikan kepada kita supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, itu yang simpelnya begitu. Ya kan? Jadi kitab suci itu ada cerita-ceritanya. Nah, cerita-cerita itu adalah sebenarnya kisah hidup kita juga. Ya. Misalnya tentang Kain. Siapakah Kain? Siapakah Habel? Ya, itu adalah kisah kita. Siapa Kain pembunuh saudaranya? Itu adalah diri saya sendiri. Ya. Tantangan Allah, di manakah Habel saudaramu itu? Nah, ditujukan kepada Kain di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita punya jiwa Kain. Ya, jiwa seorang pembunuh. Gitu. Jalan menuju Allah terletak melalui kasih kepada sesama dan tidak ada jalan lain. Jadi kalau kita tidak mengasihi Habel, saudara kita, maka kita menggantikan gambar Allah dengan tanda Kain. Ya. Jadi kalau misalnya Kain membunuh Habel, itu kita harus lihat cerita itu adalah cerita tentang saya. Jadi kalau saya nggak punya kasih, maka yang adalah membenci. Nah, itu adalah membenci, itu berarti kita membunuh. Ya kan? Misalnya kita bisa lihat misalnya dalam 1 Yohanes itu. Oke, coba kita buka ya. Nah, cerita tentang Kain, misalnya kita lihat tentang Kain 1 Yohanes 3 ayat 11 itu. Ya kan? Sampai ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Kenapa? Karena tadi kita adalah Kain tadi yang membenci saudaranya lalu membunuh adiknya Habel. Nah, ini adalah kisah kita juga. Jadi kalau kamu baca Kejadian pasal 4 itu tentang Kain membunuh Habel, ya memang secara historis sama. Kain membunuh Habel. Gitu. Bukan kamu yang membunuh Habel. Gitu. Ya kan? Tetapi secara mystical atau teoretikalnya apa? Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 3. Ya, bahwa Kain ini juga adalah seorang pembunuh manusia, dan kita lah setiap orang dikatakan ayat 15 itu, setiap orang ya berarti kita kan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, berarti kita juga punya jiwa Kain di sini kalau kita membenci. Jadi membenci akibatnya adalah membunuh. Nah, di sini kita katakan kalau kita membenci atau membunuh, maka sebetulnya kita menjadi Kain. Ya, dan dikatakan kita menyangkal kemanusiaan yang hakiki. Oke. Kalau dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau kamu jadi Kain, maka kamu tidak memiliki hidup kekal. Ya kan? Gitu. Karena kita menjadi seperti Kain. Coba, penerapan pribadi yang sama jelas terlihat dalam ibadah-ibadah Prapaskah ya. Misalnya kita baca kanon agung dari Saint Andreas dari Kreta. Itu tidak pernah saya terjemahin ya kanon itu ya. Nah, itu selalu mengatakan akulah. Lukas 10, akulah orang yang jatuh ke tangan penyamun. Aku adalah anak bungsu. Aku menyanyikan harta yang engkau berikan. Aku sekarang kelaparan dan
menderita, ya. Kemudian siapakah domba-domba dan siapa kambing-kambing? Bapak-bapak di padang gurun Mesir bertanya. Domba-domba itu dikenal oleh Allah, jawab mereka. Adapun kambing-kambing itu berarti saya sendiri. Oke, nah ini contoh-contoh bahwa ungkapan-ungkapan di dalam kitab suci seperti kambing, domba, gandum, lalang, apalagi ya, harta karun dan sebagainya, itu adalah cerita tentang kita, cerita tentang kamu. Nah, itu artinya kita membaca kitab suci secara personal. Nah, kalau personal itu di mana? Ini nanti di dalam Istiqlal itu langkah nomor 8. Ya kan? 7 itu konsep teologisnya, baru 8 ini secara personal. Artinya kita harus masukkan ke dalam hati kita ini adalah saya sendiri. Nah, baru setelah itu kamu praktekkan atau kamu ceritakan, kamu bisa khotbahkan. Tapi kamu udah alami gitu. Ya, apa yang kamu ceritakan itulah yang kamu alami, yang kamu gumulkan di dalam hati. Ya. Gitu. Nah, mungkin satu hal kita bisa bergumul cukup lama, satu hal misalnya. Ya, atau ada satu misalnya kita bergumul tentang Kain, tentang membenci. Itu bisa jadi bisa lama sekali kita bergumul tentang hal itu. Tapi nggak apa-apa, silakan ya. Apa yang kalian gumulkan secara personal itu tergantung ya setiap orang bagaimana menyelesaikannya dengan apa. Ya. Setiap orang pasti punya gitu pergumulan di dalam hatinya. Ini dia bergumul tentang apa ini? Banyak ya di dalam kitab suci tentang mungkin seperti anak bungsu atau kamu seperti kambing di sini atau kita seperti Zakheus misalnya ya. Oke. Atau kita bergumul satu ayat tentang apa itu. Nah, ambil itu secara personal. Oke, coba baca lagi. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan ketika membaca kitab suci. Pertama, kita merefleksikan bahwa apa yang kita baca. sebuah iman yang historis, maka ada historical meaning-nya. Right? Jadi kalau misalnya Allah yang berinkarnasi itu bukan mystical doang, hanya rohani doang gitu loh. Tapi nggak pernah terjadi. Nah, itu iman kita bukan berdasarkan iman yang mystical doang, tetapi yang historical. Ya, tentang penciptaan itu historical. Tentang sejarah Israel itu historical. Oke? Sejarah Allah berinkarnasi, bahkan mujizat-mujizatnya, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, dia bangkit dari mati ya. Nah, itu semua adalah historical. Bukan sekedar ideologi atau karangan atau mitos ya atau teori filsafat. Tapi yang kedua apa? Coba baca lagi. Selanjutnya kita melihat keputusan, kekasan dan sejarah yang kudus ini. Dalam Alkitab kita menemukan Allah campur tangan pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu masuk ke dalam dialog sebagai individu manusia. Kita melihat di hadapan kita panggilan-panggilan kasih yang dikeluarkan oleh Allah kepada setiap orang manusia, kepada Abraham, Musa dan Daud, kepada Ribka dan Ruth, kepada Yesaya dan para nabi. Kita melihat Allah berinkarnasi sekali saja di sebuah sudut tertentu di bumi pada saat tertentu dan dari seorang itu tertentu. Kekhususan ini harus kita anggap bukan sebagai sebuah skandal, tetapi sebagai sebuah berkat kasih ilahi bersifat universal dalam cakupannya, tetapi selalu bersifat pribadi dalam cakupannya. Iya, jadi kalau secara historis itu terjadi, tetapi Allah itu juga
masuk secara personal dengan individu-individu di dalam cerita-cerita atau secara historis di dalam kitab suci itu. Ya kan? Misalnya bagaimana Allah memanggil Abraham, Musa, Daud, Ribka, bahkan Ruth, nabi-nabi, itu ada personal, Allah berbicara kepada mereka secara personal. Ya. Misalnya Allah berbicara tadi kepada Musa itu ya secara personal. Oke. Baca lagi perasaan akan kekhususan. yang kita pilih merupakan dalam pikiran kita. Jika kamu benar-benar mencintai Alkitab, kamu akan menyukai silsilah dan tertarik penampilan dan geografi. Salah satu cara terbaik untuk menghidupkan pelajaran Alkitab kita adalah dengan berziarah ke tanah suci. Berjalanlah di tempat Kristus berjalan, tunggulah berdekat laut mati, daki gunung pencobaan, lihatlah kesucian, rasakanlah apa yang Kristus rasakan selama 40 hari sendirian di padang gurun. Minumlah dari sumur di mana Yesus berbicara dengan wanita Samaria, naiklah perahu ke danau Galilea, mintalah para pelaut untuk menghentikan mesinnya menatap dalam keheningan di seberang danau. Pergilah pada malam hari ke taman Getsemani, ketika dalam kegelapan di bawah pohon zaitun itu, dan lihatlah ke seberang lembah ke arah lampu-lampu terang, rasakanlah sepenuhnya karakteristik kebasan dari latar belakang sejarah tersebut, dan bawalah pengalaman itu ke dalam pekerjaan Alkitab sendiri. Oke, memang ada orang yang berziarah ke tempat-tempat sejarah, ya tempat-tempat suci pada zaman itu, yaitu juga menolong untuk bisa meresapi secara personal bahwa ya iman kita adalah iman yang historis, tetapi ini juga iman yang personal Allah kepada orang-orang. Ya, misalnya di Taman Getsemani itu adalah taman di mana Kristus berdoa sebelum disalibkan. Nah, itu menjadi doa sepanjang waktu Bunda Maria di situ. Ya. Nah, di situ juga nanti ada makam Tuhan, makam dari Theotokos dan sebagainya. Jadi banyak situs-situs sejarah yang ini juga bisa menolong kita untuk lebih menghayati kitab suci. Ya. Yang ketiga, kemudian kita harus mengambil langkah ketiga setelah menghidupkan kembali sejarah Alkitab dengan segala keputusannya. Kita harus menerapkan secara langsung kepada diri kita sendiri. Kita harus berkata kepada diri kita sendiri, ini bukan hanya tempat-tempat yang jauh, peristiwa-peristiwa di masa lalu yang jauh. Semua itu adalah bagian dari perjumpaan saya dengan Tuhan, kisah-kisah hidup teman. Iya. Contohnya apa di situ? Coba baca. Pengkhianatan misalnya adalah bagian dari kisah pribadi setiap orang. Bukankah kita semua pernah mengkhianati orang lain pada suatu waktu dalam hidup kita? Dan bukankah kita semua tahu apa artinya dikhianati? Dan bukankah ingatan akan momen-momen ini meninggalkan bekas luka yang mendalam dan terus membekas dalam jiwa kita? Maka dengan membaca kisah pengkhianatan Rasul terhadap Yesus dan pemulihannya setelah kebangkitan, kita dapat melihat diri kita sendiri sebagai sebuah aktor dalam kisah ini. Membayangkan apa yang dialami oleh Petrus dan Kristus pada saat setelah pengkhianatan itu, kita menjadikan perasaan mereka sebagai perasaan kita sendiri. Saya adalah Petrus dalam situasi pengkhianatan. Dapatkah saya juga menjadi Kristus? Dengan merefleksikan momen rekonsiliasi, melihat bagaimana juru selamat telah bangkit dengan kasih yang sama dan tidak memiliki sentimentalitas, memilihkan Petrus yang telah jatuh ke dalam persekutuan, melihat bagaimana Petrus yang berada di pihaknya memiliki kerendahan hati dan keberanian untuk menerima kemuliaan ini. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah saya seperti Kristus kepada mereka yang telah mengkhianati saya? Dan setelah tindakan pengkhianatan saya sendiri, apakah saya dapat menerima pengampunan dari orang lain? Apakah saya dapat mengampuni diri saya sendiri? Iya. Petrus yang mengkhianati, ya kan? 3 kali dia menyangkal. Misalnya, tetapi bedanya dengan Yudas apa? Petrus menerima pemulihan, Yudas tidak. Gitu. Ya, Petrus menerima pengampunan, tapi Yudas tidak. Nah, ini berlaku buat kita.
Apakah kita pernah nggak mengkhianati Kristus? Nah, terus kalau kita mengkhianati, apakah saya menerima pengampunan? Dan apakah saya sendiri mengampuni diri saya sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penting yang kita tujukan juga ya untuk kita. Ambil contoh lain misalnya. Ambil contoh lain, perempuan yang berdosa yang mengosongkan bumi putih yang awas itu di atas kaki Kristus putih sampai itu. Dan yang oleh sebagian orang diidentifikasikan sebagai Santa Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena. Meskipun itu bukanlah interpretasi ortodoks yang umum. Dapatkah saya melihat cerminannya dalam diri saya? Apakah saya berbagi dalam kemurahan hatinya, dalam spontanitasnya dan impulsifnya yang penuh kasih, dosa-dosanya yang banyak diampuni karena ia banyak mengasihi? Atau apakah saya penuh perhitungan, kejam, penakut, menghambat diri saya sendiri, tidak pernah mau berkomitmen sepenuhnya pada apapun, baik atau buruk? Seperti yang dikatakan oleh Bapak-Bapak dalam Gurun, lebih baik orang yang telah berdosa jika dia tahu bahwa ia telah berdosa dan bertobat daripada orang yang tidak berdosa dan menganggap dirinya. Iya. Misalnya cerita perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus itu. Nah, ini cerita tentang kita juga. Ya. Bahwa kita menyadari ya berdosa tetapi mau bertobat daripada orang yang tidak berdosa dan menganggap dirinya benar. Oke, baca lagi. Pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi seperti ini berarti bahwa dalam membaca Alkitab kita tidak hanya menjadi pengamat yang bisa dan objektif, menyerap informasi, mencatat fakta-fakta, tidak bukanlah sekedar sebuah karya sastra atau kumpulan sejarah. Meskipun tentu saja kita dapat didekati dengan pendekatan seperti itu, Alkitab adalah sebuah kitab suci yang ditujukan kepada orang-orang percaya untuk dibaca dengan iman dan kasih. Kita akan mendapatkan keuntungan penuh dari membaca Injil kecuali kita jatuh cinta kepada Kristus. Hati berbicara kepada hati. Saya masuk ke dalam kebenaran yang hidup dan dari kitab suci hanya ketika hati saya merespon dengan kasih kepada hati Allah. Iya. Terus? Membaca Alkitab dengan cara ini dalam ketaatan sebagai anggota gereja menemukan Kristus di mana-mana, melihat segala sesuatu sebagian dari kisah pribadi saya. Kita akan merasakan kuasa dan kesembuhan yang dapat ditemukan di dalam Alkitab. Namun selama dalam perjalanan penjelajahan Alkitab kita baru berada di permulaan. Kita seperti seorang yang baru saja memulai perjalanan dengan sebuah perahu kecil mengarungi samudra yang tak terbatas. Namun betapapun beratnya perjalanan tersebut tidak dapat dilakukan hari ini, pada saat ini juga, pada saat sekarang juga. Terus? Pada titik puncak krisis rohaninya saat ia sedang bergumul dengan dirinya sendiri dalam taman, Santo Agustinus mendengar suara seorang anak kecil yang berseru, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Ia mengambil Alkitabnya dan membaca, dan apa yang dibacanya berubah seluruh kehidupan. Marilah kita melakukan hal yang sama, ambillah dan bacalah. Firman-Mu untuk berita bagi itu dan terang bagi jalan masuk. Oke, ini dari Kali Software ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau ada 4 syarat dan 4 langkah, kita bisa jabarkan ini jadi 10, ya kan? Yang pertama, secara historical. Oke. Yang kedua, secara teoretikal. Yang ketiga, praktikal. Keempat, ya, praktikal ini ada tahapan. Oke. Nah, analogi ini adalah penguji. Ya. Nah, secara teoretikal di sini yang penting Christ center dan ecclesia. Ya, Christ center dan ecclesia. Nah, kita akan perdalam poin-poin ini yang 4 bagian ini atau 10 langkah ini dengan contoh-contoh nanti. Ya. Nah, di WordPress itu saya sudah menulis tentang Injil Yohanes. Oke. Itu sudah sampai pasal berapa itu ya?
saya pernah bagiin deh di grup itu. Kalau sudah sampai pasal 8. Oke, nanti kita akan lanjutkan sampai akhir. Kemudian Kidung Agung itu dulu saya ngajar sampai pasal 2. Ya, tapi nanti kita akan ulangi lagi ya. Saya rasa di WordPress itu sudah ada tentang Kidung Agung. Bukunya itu juga nanti kita pakai buku yang sama. Oke, tapi sebelum kita masuk contoh, hari ini nanti setelah CEPO kita masih akan belajar tentang Christ Center dan Ecclesia, khususnya nanti di buku Eugene Pentiu itu. Ya, di PDF kalian buka PDF-nya chapter 5 ya. Judulnya diskursif ya, atau patristic interpretation. Oke, kita mau bahas bagian itu setelah CEPO. Ya, supaya lebih memahami contoh-contoh yang lain tentang, mungkin ada yang masih bingung kan, apa sih tentang apa tadi, tipologi ya, atau allegorical, mystical meaning dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat juga contoh-contoh di dalam kitab suci, misalnya tentang tadi saya cerita tentang tongkat Musa dan sebagainya. Ya, oke, thank you. Kita cepel dulu. Apa cepelnya? Apa? Oh, oke, silakan.